Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 10, Roti Kecil Tiba-Tiba Mengamuk. Terjemahan asli dan terkini berasal dari Volare Translations. Saudaraku, kamu akhirnya sampai di sini. Harta karun kecilmu baik-baik saja beberapa waktu lalu, tapi dia tiba-tiba mulai mengamuk. Apa yang telah terjadi? Lu Tingxiao bertanya dengan suara rendah. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah dia bangun, dia mencari seseorang kemana-mana. Saya pikir dia mungkin mencari Ningxi, jadi saya menyuruhnya berhenti mencari. Wanita cantik itu sudah pergi. Segera setelah saya selesai berbicara, dia mulai mengamuk. Harta kecil sepertinya sangat menyukai Ningxi, tapi seharusnya dia tidak sampai pada titik di mana dia menjadi gelisah hanya dengan mendengar dia pergi. Dan juga, sudah lama sekali sejak harta kecil menunjukkan emosi yang intens dan bergejolak. Setelah mendengar apa yang terjadi, Lu Tingxiao langsung berjalan menuju putranya. Melihat Lu Tingxiao mendekat, si kecil segera mundur ke belakang dengan hati-hati. Matanya dipenuhi dengan kehati-hatian dan kebencian. Dia tidak akan berhenti, bahkan untuk ayahnya sendiri. Lu Tingxiao berhenti ketika dia berada 3 langkah dari putranya. Dia berkata dengan nada tenang dan mantap, ketika paman kedua Anda memberitahu Anda bahwa wanita itu sudah pergi, itulah yang dia maksud. Tidak ada yang salah dengan kesehatannya, jadi dia sudah meninggalkan rumah sakit untuk pulang. Dia tidak mati, tidak seperti saat nenekmu pergi dan tidak pernah kembali, mengerti? Mungkin hanya ketika menghadapi putranya, Lu Tingxiao akan memiliki kesabaran seperti itu, dan bisa mengatakan banyak hal. Lu Jingli ternganga, apakah kamu bercanda? Saya hanya mengucapkan 2 kata itu, dia pergi, dan pikirannya membuat lompatan besar. Xiao Bao secara pribadi telah melihat Ningxi terjatuh dan mengalami ketakutan yang sangat besar. Di bawah gejolak emosi seperti itu, dia tidak bisa disalahkan karena salah memahami situasi. Harta kecil berhenti berteriak sebentar setelah mendengar penjelasan Lu Tingxiao. Dia menolak bergerak sambil membenamkan kepalanya dan meringkuk di ambang jendela. Melihat ini, Lu Tingxiao mengeluarkan secari kertas, dia meninggalkan ini untukmu, apakah kamu akan melihatnya? Tubuh harta kecil bergerak sekali, seolah-olah saklar telah dinyalakan. Dia segera mengangkat kepalanya dan membuka lengan kecilnya, menandakan bahwa dia ingin ayahnya memeluknya. Lu Jingli, para dokter dan perawat di tempat kejadian. Semua orang di ruangan itu telah dimasukkan ke dalam alat pemeras hingga hampir hancur, namun Lu Tingxiao berhasil mengakhiri masalah ini dengan secari kertas. Lu Jingli awalnya berpikir bahwa meminta catatan pada Ningxi sama sekali tidak diperlukan, tapi sekarang dia benar-benar yakin. Lu Tingxiao menggendong putranya ke sofa dan duduk, lalu menyerahkan kertas itu padanya. Si kecil dengan penuh semangat menerimanya. Dia telah belajar mengenali kata-kata sejak lama, dan sudah bisa membaca sendiri. Sayang, terima kasih telah menyelamatkanku, kamu luar biasa XOXO gelombang. Melihat kata-kata di slip itu, dan gambar hati di ujungnya, mata si kecil berbinar. Dia bahkan memiliki sedikit rona merah di pipinya. Meskipun dia mengatupkan bibirnya dengan hati-hati, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Sikapnya sangat lucu. Lu Jingli tampak seperti baru saja melihat hantu. Apa-apaan ini? Apa aku baru saja dibutakan? Harta kecil kami benar-benar tersenyum. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya tersenyum. Apa sebenarnya yang ditulis Ningxi? Lu Jingli ingin mengintipnya, tapi harta kecil segera menyembunyikannya seolah itu adalah harta berharga. Namun, mata tajam Lu Jingli sudah melihatnya. Itu hanya sebuah catatan biasa, namun bisa membuat harta kecil gitu bahagia. Ningxi ini luar biasa. Lu Tingxiao menatap putranya dengan hangat tanpa berbicara. Setelah harta kecil terbangun, Lu Tingxiao segera membawanya pulang. Selain itu, dia menunda semua pekerjaannya di perusahaan untuk tinggal bersama harta kecil di rumah. Malam hari, di Villa Platinum Palace nomor 8. Ruang tamu besar itu sedingin es. Seorang dewasa dan seorang anak duduk saling berhadapan di seberang meja makan dengan ekspresi dingin yang serasi. Lu Tingxiao, makanlah makananmu. Harta kecil menutup telinga. Lu Tingxiao, aku mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Harta kecil bahkan tidak bergerak-gerak. Lu Tingxiao, apakah menurutmu mogok makan kekanak-kanakan seperti ini akan merugikanku? Harta kecil seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, terisolasi dari dunia luar. Duo ini terus saling berhadapan.
Setelah 1 jam, Lu Tingxiao menelepon Lu Jingli, kirimkan aku alamat Ningxi. Oke, jadi ini membuktikan bahwa mogok makan memang berhasil padanya. Lu Jingli sangat efisien dan dia segera mengirimkan alamat persis Ningxi ke ponsel kakak laki-lakinya. Diikuti dengan tumpukan gosip yang sangat besar, yang sepenuhnya diabaikan oleh Lu Tingxiao. Kali ini, Lu Tingxiao bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Saat harta kecil melihat ayahnya mengambil jaket dan kunci mobil Ma, dia segera mengikuti setiap langkah ayahnya. Lu Tingxiao tanpa daya menggendong putranya setelah melirik sekilas ke arah roti kecil yang berdiri di dekat kakinya. Tidak akan ada waktu berikutnya.